Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari kelima di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Pada dua pertemuan yang lalu telah dibahas tentang syarat diterimanya ibadah. Demikian pula bahaya apabila ibadah tidak dibangun di atas dua syarat tersebut, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mencocoki tuntunan serta bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan dari syarat diterimanya ibadah yang kedua, dan juga apabila suatu amalan ibadah tidak terpenuhi syaratnya, bagaimana nasib ibadah tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya syarat yang kedua yakni mutaba'ah. Ketika kita beribadah kepada Allah harus ada dalilnya, harus ada tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah SAW. Ditunjukkan oleh kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani dalam musannafnya jilid 3 halaman 25. Beliau meriwayatkan kisah dari seorang tabi'in yang mulia, Sa'id bin Al-Musayyib. Suatu ketika Sa'id bin Al-Musayyib melihat seseorang mengulang-ulang sholat setelah terbitnya fajar. Ini tidak ada tuntunannya. Melihat hal itu, Sa'id bin Al-Musayyib pun melarangnya. Ketika dilarang, orang tersebut malah berdalih seraya mengatakan, apakah Allah akan mengazabku dengan sebab aku melakukan sholat? Perhatikan pertanyaannya. Jadi orang ini melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Kemudian dinasihati. Ketika dinasihati, orang itu beralasan, apakah Allah itu akan mengazab kita gara-gara kita beribadah, gara-gara kita sholat? Perhatikan jawaban dari Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau rahimahullah mengatakan, la walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tentu tidak, yakni Allah tidak mengazabmu dengan sebab sholatnya, namun Allah akan mengazabmu karena engkau menyelisihi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Irwa Al-Ghalil jilid 2 halaman 236, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan, penjelasan di atas, yakni penjelasannya tabi'in yang mulia Sa'id bin Al-Musayyib, menunjukkan bagusnya jawaban beliau. Inilah senjata yang kuat untuk membantah orang-orang yang menganggap baik suatu amalan yang tidak ada tuntunannya. Mereka menyebut perkara yang tidak ada tuntunannya tersebut sebagai ibadah, zikir, sholat, dan yang lainnya. Kemudian mereka mengingkari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak membolehkan hal itu, dan mereka menuduh bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membolehkan mereka beribadah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membolehkan mereka untuk berzikir dan sholat. Padahal sejatinya Ahlus Sunnah wal Jamaah hanyalah mengingkari perbuatan mereka yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW dalam zikir, sholat, dan yang lainnya. Bingung mencari marketing agency untuk memasarkan produk kalian?
Jogja Lantai 2 hadir sebagai solusi. Melayani jasa Facebook Ads, Instagram Ads, dan Google AdWords. Dengan tim yang profesional, membuat Jogja Lantai 2 menjadi penyedia jasa digital marketing yang terpercaya. Segera cek di website www.jogjalantai2.com. Kaum muslimin saudaraku rahimani wa rahimakumullah, apabila suatu amal ibadah tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat diterimanya ibadah, yakni ikhlas dan mutaba'ah, mencocoki sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selama-lamanya ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Fawaid halaman 49, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, al-amalu bi ghairi ikhlasin wa laqtida'in kal musafiri yamla'u jirabahu ramlan yuthqinuhu wa la yanfa'uhu. Orang yang beramal tanpa didasari keikhlasan atau dalam amalannya tidak mencontoh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bagaikan seorang musafir yang mengisi penuh tas bawaannya dengan batu. Hal itu hanya akan membebani atau memberati perjalanannya tanpa manfaat sedikit pun. Di dalam surah Al-Furqan ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangi segala amal yang mereka telah kerjakan dahulu di dunia, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang beterbangan. Di dalam Ma'alim At-Tanzil jilid 6 halaman 79, Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan, maksudnya amalan yang sudah mereka, yakni manusia, kerjakan tersebut batal, tertolak, tidak dianggap, dan sama sekali tidak mendapatkan pahala, sebab mereka tidak mempersembahkan amalannya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, yakni tidak ikhlas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir dalam pembahasan ringkas syarat diterimanya amalan ini yang terdiri dari 3 audio, dari 3 Ramadan, 4 Ramadan, dan 5 Ramadan ini, ada sebuah nasihat yang ingin kami sampaikan, bahwa jika kita sudah memahami 3 pembahasan ini dari tanggal 3, 4, dan 5 tentang syarat diterimanya amal, kita akan memahami betapa pentingnya bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama. Dengan belajar, kita akan mengetahui bagaimana cara untuk bisa ikhlas, sehingga kita bisa mengupayakan dan menempuh supaya bisa ikhlas. Demikian pula kita akan bisa mengilmui apa saja hal-hal yang dapat merusak keikhlasan, sehingga kita bisa mewaspadainya. Di sisi yang lain, dengan kita belajar agama, kita dapat mengilmui bagaimana tata cara ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam mengisi bulan Ramadan 1441 Hijriah tahun ini, selain kita bersemangat memperbanyak ibadah dan ketaatan kita kepada Allah, hendaknya kita senantiasa bertanya dan introspeksi kepada diri kita sendiri. Apakah puasaku sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah wuduku sudah benar? Apakah sholatku sudah sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan amalan-amalanku yang lain? Mandi janabahku, sahurku, buka puasaku, zikir, doaku, sholat tarawihku, tilawah Al-Quranku, zakatku, dan lain-lain dari seluruh peribadahan. Apakah yang selama ini aku lakukan sudah benar dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu pertanyaan-pertanyaan tadi hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya.
Maka jawabannya adalah belajar, belajar dan terus belajar. Dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, insya Allah akan memberikan kita kemudahan untuk bisa beramal dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita supaya bisa beribadah di atas keikhlasan dan sesuai dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.